Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di eh, channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Masih bersama saya siswa tentunya. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah eh, tutorial bagaimana cara menghitung penyusutan dengan metode satuan jam kerja atau service hour method. Namun sebelumnya, saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian bagi yang belum mengikuti channel saya, mohon untuk segera dukung saya dengan cara klik subscribe, like, share, dan komentarnya. Oke, kita lanjut ke materi. Penyusutan metode satuan jam kerja. Pemikiran dasar dari penyusutan metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan oleh beberapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Jadi, teman-teman sekalian, biasanya untuk metode satuan jam kerja ini digunakan untuk mesin-mesin yang berkapasitas besar yang digunakan di pabrik-pabrik, yaitu khususnya untuk mesin-mesin yang dipakai untuk memproduksi suatu barang yang akan dijual seperti itu. Nah, belum tentu aset tetap berkurang nilainya hanya karena waktu. Jadi, di sini metode ini berdasar bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakai. Jadi, eh, selain waktu, ternyata eh, berkurangnya masa ataupun nilai dari suatu aset itu salah satunya adalah disebabkan oleh masa pakai. Jadi, untuk metode satuan jam kerja ini dirasa sangat cocok jika diterapkan untuk pabrik-pabrik seperti itu ya. Jadi, untuk mesin yang memproduksi barang. Jadi, contoh sederhananya seperti ini, teman-teman. Misalnya ada dua buah mobil dengan tipe dan juga merek dan spesifikasi yang sama. Anggaplah mobil A dan mobil B. Mobil A selalu dipakai setiap hari dan mobil B hanya seminggu sekali dipakai. Pertanyaannya, mobil mana yang cepat rusak? Mobil mana yang membutuhkan biaya maintenance lebih cepat dan lebih banyak? Sudah dapat dipastikan bahwa mobil A akan cepat rusak atau paling tidak cepat membutuhkan biaya perawatan yang lebih dibandingkan dengan mobil B. Jadi, karena mobil B sangat jarang digunakan. Penyusutan mobil A lebih besar daripada penyusutan mobil B. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Contoh sederhana itu yang menjadi acuan untuk penyusutan metode satuan jam kerja ini. Oke, kita langsung saja di rumus bagaimana cara menghitung metode penyusutan dengan metode jam kerja. Jadi, rumusnya adalah tarif penyusutan per jam diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, dibagi dengan jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Gitu. Oke, seperti biasanya kita langsung saja untuk dapat lebih memahami dan juga mendapatkan gambaran yang lebih real. Kita langsung ke contoh kasus. Pada bulan Januari, PT ABC membeli sebuah mesin dengan harga perolehan sebesar 10 juta dan diperkirakan dapat berproduksi selama 10 jam kerja dengan prediksi rentang waktu penggunaan sebagai berikut. Artinya ini di sini kita melibatkan ahli atau orang yang berpengalaman untuk menentukan berapa jam kerja mesin ini atau memprediksi berapa jam kerja mesin ini dapat beroperasi seperti itu. Jadi diprediksi di tahun pertama mesin ini beroperasi selama 3.000 jam. Kemudian tahun kedua 2.000 jam. Tahun ketiga masih sama di angka 2.000 jam. Tahun keempat 1.500 jam dan tahun kelima 1.500 jam juga. Oke, setelah berproduksi selama 10.000 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga Rp500.000. Jadi ada nilai sisa. Setelah masa jam kerjanya habis selama 10.000 itu ternyata diprediksi masih ada sisa ataupun saat mesin itu dijual atau tidak dipakai lagi ternyata masih ada sisa sebesar Rp500.000. Oke, yang pertama, bagaimana cara menghitung tarif
penyusutan mesin per jam. Jadi kita langsung masukkan angka-angka yang tadi kita sudah dapatkan di rumus, yaitu 10 juta merupakan harga perolehan daripada mesin tersebut dikurangi dengan nilai sisa sebesar Rp500.000 dibagi dengan prediksi jam kerja berproduksi. Maka rata-rata penyusutannya didapatlah sebesar Rp950 per jam. Jadi 950 ini merupakan tarif penyusutan per jam sebenarnya. Yang kedua, kita membuat tabel penyusutan sebagai berikut. Ini merupakan nilai buku di awal tahun, kemudian di tahun pertama, teman-teman bisa lihat di sini ada kolom tahun, jam operasi, tarif per jam, kemudian penyusutan per tahun. Di sini nilai buku, jadi nilai sisanya ya. Di tahun pertama, penyusutan dengan jam operasi 3000 jam, tarif per jamnya 950. Penyusutannya adalah Rp2.850.000. Sehingga di tahun pertama ini nilai sisa buku ada Rp7.150.000. Selanjutnya di tahun kedua, dengan jam operasi diprediksi sebanyak 2000 jam, tarif masih sama 950, sehingga penyusutan di tahun kedua sebesar Rp1.900.000 dan nilai buku di tahun kedua adalah Rp5.250.000. Selanjutnya di tahun ketiga masih sama. Yang membedakan adalah nilai buku di tahun ketiga tersisa Rp3.350.000. Kemudian di tahun keempat diperkirakan jam operasi 1.500 jam dengan tarif 950. Penyusutan per tahun selama tahun keempat itu Rp1.425.000. Sehingga nilai buku di tahun keempat adalah Rp1.925.000. Nah, di tahun terakhir ini diprediksi masih sama dengan tahun keempat, yaitu 1.500 jam operasi, tarifnya 950, penyusutan selama tahun kelima 1.425, sehingga di nilai buku di tahun kelima sisa nilai bukunya adalah sebesar Rp500.000. Nah, pada tabel penyusutan di atas tampak bahwa menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutan untuk setiap periode akuntansi bervariasi. Artinya memang penyusutannya mengikuti dengan jam operasi atau prediksi jam operasi yang telah ditentukan di awal. Oke, besarnya akan sebanding dengan jam kerja atau kapasitas aset tetap yang sesungguhnya dapat dicapai. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pencatatan akuntansinya atau jurnalnya sama sebenarnya dengan metode penyusutan aset tetap yang lain. Pastinya teman-teman juga sudah paham ya untuk masalah penjurnalan. Jurnal penyusutan di tahun pertama itu penyusutan sebesar 2.550 pada kolom debit dan akumulasi penyusutan 2.850 pada kolom kredit. Untuk tahun berikutnya atau tahun kedua juga sama jurnalnya, penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 1.900.000 dan jurnal dari tahun ketiga sampai dengan tahun kelima pastinya sama. Langsung saja diteruskan. Oke, itu tadi merupakan bagaimana cara menghitung penyusutan metode satuan jam kerja. Mudah-mudahan saya berharap ini dapat berguna bagi kita semua, karena hal kecil yang menurut kita tidak berarti, tetapi bisa jadi menurut orang lain itu sangat berguna. Baik, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.